Pertama-tama saya berikan yang ini kunci jawaban saya. Saya share dulu, share screen. Nanti saudara bisa nebak nilainya berapa. Saya sudah koreksi tadi malam. Kira-kira dapatnya berapa punya saudara. Nah, problemnya ini mirip dengan example. Saya cuma ganti dengan yang diketahui adalah coefficient of perform. Nah, saudara nyari TC-nya dahulu dari nilai TH. Nah, kemarin itu kenapa saya kasihnya T atas seperti ini? Ini bukan TH loh. TH-nya itu ditambah 5 derajat. Jadi saudara harus mencari. Nah, pertama-tama saudara nyarikan persamaan-persamaan yang dimaksud, yang saudara butuhkan. Karena dia adalah kompresi uap, maka koefisien performnya H2 min H1 per H3 min H2. Ini dari mana? Ini dari persamaan yang sudah diturunkan dari yang sudah dibahas di kelas oleh Bu Natalia. Dan massa fluida yang dibutuhkan, fluida kerjanya akan berbanding lurus dengan sejumlah panas yang akan dilepaskan atau dilepaskan keluar lingkungan dibagi H2 min H1 atau perubahan entalpinya dari titik 2 ke titik 1. Nah, saudara harus pertama menggambarkan ini. Ini itu ada nilainya. Bentar saya bukakan jumlah penilainya itu ya. Nah, untuk gambar skema ini saya beri nilai 20 karena saudara dengan menggambarkan ini dan menjelaskan. Nah, ini kan saya tidak menambahkan penjelasannya. Yang jelas ini harus ada penjelasannya dari titik sini dan titik sini terjadi apa, dari 2 ke 3 terjadi apa, 3 ke 4 terjadi apa. Nah, ini juga lengkap harus ada TS-nya, diagram TS, entropi versus temperatur. Nah, itu akan nilainya 20. Nah, pertama-tama saudara harus mencari TH-nya, TC-nya. Nah, menggunakan persamaan, nanti dapat TC-nya berapa. Saudara dari data TC itu, saudara mencari di tabel 9.1 untuk saturated atau jenuhnya, cair jenuhnya itu berapa. Untuk uap jenuhnya berapa, tapi ini datanya adalah uap jenuh. Datanya saudara dapatkan. Entalpinya ini menggunakan interpolasi, saya nulisnya tidak lengkap memangan. Nah, entropinya berapa? Nah, karena data entropi yang saudara gunakan ini nanti saudara gunakan untuk mencari entalpi untuk isentropik. Nah, seperti itu. Menggunakan tabel untuk 9.1 untuk nilai TH-nya saudara dapat 241,72 untuk H4 dan P-nya 7,702 bar. Nanti dapat dari kompresi adap isentropik, artinya S2 sama dengan S3 titik. Data di sini dan sini adalah nilainya sama. Saudara dapat nilai entalpinya, saudara olah datanya di sini. Nah, dapat persamaan kan perubahan entalpi dari posisi isentalpi berarti kan di titik 3 min titik 2 dari sini dikurangi di sini. Saudara dapat nilainya delta H isentalpik itu berapa, terus langsung saudara dapat hitung. Nah, perubahannya ini tidak perlu dioperasikan karena H3 min H2 ini nanti akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya untuk menghitung coefficient of perform. Nah, coefficient perform dapat dihitung juga massa yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan dari soal ujian yang saya berikan? Permisi Pak, mau tanya. Nah, suaranya tolong dikerasin ya, tidak kedengeran. Bisa tolong suaranya dikencangkan. Halo.
Halo Pak, Ya, oke, sudah kedengeran. Eh, nanya Pak, kalau yang high syndromic berarti nggak boleh pakai yang tabel juga ya Pak? Gimana? Yang delta, yang isentropik tadi, Nah, berarti nggak boleh pakai tabel juga. Pakai- tabelnya itu kan saturated kan? Datamu itu data saturated kan? Ya, Yang di tabel itu saturated dan ini superheated kan posisinya di titik tersebut. Itu ngambilnya dari grafik. Coba saya bukakan ya. Nah, sudah terlihat ya, ini kan saturated, hanya jenuh saja. Padahal saudara butuhkan di situ superheated. Yang superheated tersedianya hanya di bagian bawah. Oh iya, bukan buku textbook yang ini, buku textbook yang lain yang ada data tersebut. Bentar, sebentar. Oh ini. Hmm, oke. Dari sini saudara bisa nyari berapa ini yang apa namanya superheated dari sini. Kan yang saturated ada di kurvanya ini perbatasannya. Superheatednya ada di sini. Silahkan saudara cari angkanya berapa. Tentunya sudah diajarkan di kelas juga sudah diajarkan di responsi untuk mencari datanya. Ini tadi Jonathan, saya izin tanya Pak, kapasitas pendinginan itu termasuk GC? Kapasitasnya iya, kalau GC-nya, tapi saya tidak menanyakan itu, saya cuma tanya jumlah fluidanya sama coefficient of perform. Tidak masalah kalau saudara juga menghitungnya. Oke, ada pertanyaan lain. Kemarin itu banyak yang salah memasukkan nilai TH-nya. Itu nilainya itu harus absolut loh, persamaan-persamaan yang ada di buku textbook itu. Kecuali kayak persamaan menghitung tekanan uap menggunakan Antoine. Nah, itu ada yang absolut, ada yang pakai derajat Celcius, ada yang macam-macam. Itu tergantung panduannya. Itu ada rumusnya, terus ada ketentuannya. Ini pakai suhu dalam bentuk apa. Nah, seperti itu. Kemarin banyak yang salah saya lihat. Nah, ini rata-rata nilainya di kelas itu total dari 35 mahasiswa itu 47,5. Rata-ratanya nilainya dari rentang 0 sampai 100. Jadi saudara besok tolong latihan lebih keras untuk UTS-nya ya. Sama karena ujiannya masih online, mohon kalau mau foto tulisannya yang jelas sebelum dikirim. Kemarin saya melihat masih ada yang gambarnya tidak jelas dikirim.
Tolong nanti pas UTS diperbaiki, jangan sampai demikian lagi. Terkait soal saya masih ada pertanyaan? Pak, nanya lagi Pak. Ya, Kalau yang tadi TH sama TC tulisnya dalam bentuk Kelvin itu nggak apa-apa. nah, justru karena memang dalam satuan Kelvin kan, kalau untuk pengoperasiannya di situ. Pengoperasian yang dalam coefficient of perform itu semuanya dalam kondisi absolut, berarti Kelvin. Itu. Kalau saudara nulisnya dalam Celsius hasilnya pasti beda, soalnya itu faktor pembagian kan. Ketika saudara membaginya angkanya tidak tepat, ya pasti tidak tepat hasilnya. Jadi maksud saya, ya Pak, kan itu yang akan ditanyanya TH sama TC itu berapa kan Pak? Nah, Nah itu dia jawabnya dalam bentuk Kelvin. oh tidak apa-apa kalau jawaban akhirnya, yang penting sudah pengoperasiannya sudah benar. Makasih, makasih. Oke. Terus itu saya mau, oh iya, untuk soalnya Bu Natalia ini kemarin ternyata saya kan modifikasi tekanannya dari soal yang aslinya itu 120 bar. Nah, saya kira itu Bu Natalia salah menuliskan 120 kPa. Memang tujuannya Bu Natalia untuk menguji mahasiswa apakah memahami terkait dengan tekanan uap. Kalau tekanannya uap itu masih lebih kecil daripada tekanan sistemnya seperti apa. Nah, Bu Natalia kemarin kan ngujinya di situ. Sudah banyak mahasiswa yang sudah paham terkait yang ditanyakan oleh Bu Natalia. Jadi saudara Bu Natalia harusnya sudah tidak masalah juga. Kemarin sudah saya telepon terkait soal yang saya ganti satuannya dari bar jadi KPA. Mahasiswa juga sudah nuliskan bahwa fasenya itu liquid, cair jenuh, artinya saudara juga menghitungnya menggunakan subcooled liquid, artinya dapat dihitung juga nilai entalpi dan nilai koefisien fugasitasnya sendiri. Nah, bentar, saya carikan persamaannya yang kemarin itu untuk menghitung. Oke. Nah, harusnya menghitungnya menggunakan yang ini. Nah, viscosity of pure liquid karena dia subcooled. Nah, menghitungannya pakai yang di sini. Persamaan yang digunakan adalah ini 10,44. Nah, 10,44 ini mengandung koefisien fugasitas. Koefisien fugacity-nya di sini dihitung menggunakan Z min 1 pada kondisinya vapor. Nah, ini dari mana? Karena dia vapor ini uap jenuh yang dimaksud, nanti saudara menggunakan apa namanya second virial. Nah, second virialnya kan sudah dijelaskan Z itu apa definisinya di bab 3.
Sebentar. Nah, Z-nya itu kan ini. Ketika Z-1 di sana, berarti ininya terhadap Weber. Nah, data yang ini harus saudara modifikasi. Angkanya dapat berapa, pada TR berapa. Nah, nanti saudara operasikan di situ, dapat nilai koefisien fugasitas. Nah, dapat koefisien fugasitas, PI SAT-nya berapa. Nah, PI SAT itu saudara sebenarnya bisa cari dari Antoan juga bisa. Nah, dari situ nanti ini korrektif faktornya itu harus saudara cari menggunakan nomor persamaan di untuk Michael taunya pure liquid dari mana? Itu kan soalnya cuma H2O. Tidak ada dijelaskan bahwa campuran I, J. Nah, I, J-nya apa gitu. Karena kemarin pertimbangannya untuk tidak mengeluarkan yang campuran karena waktunya. Karena hanya ujian kuisnya hanya dikasih waktu 1 jam lebih sedikit. Nah, itu pertimbangannya. Kalau kemarin waktunya dikasih 2 jam, mungkin Bu Natalia mengeluarkan yang campuran. Artinya ada IJ-nya, saudara akan menghitung. Nah, PI SAT juga saudara dapat hitung melalui menggunakan persamaan Antoan kalau saudara mau. Ini dari buku teks dari bab 3 seperti itu. Kalau langkah-langkahnya demikian, nanti untuk jawabannya dari Bu Natalia kalau sudah ada nanti akan saya share. Kalau jawaban saya nanti akan saya share kalau sudah selesai dari perkuliahan ini. Nah, untuk kisi-kisinya ya, sebentar saya cekkan dari diskusi saya dengan Bu Natalia. Nah, nanti akan kemungkinan ada 3 atau 4 soal. Yang bab 9-nya itu nanti keluar lagi antara pencairan maupun pendinginan. Nah, di bab 9-nya nanti kemungkinan akan dikeluarkan soal tentang sifat parsial. Nah, kalau saya akan mengeluarkan 2 soal kemungkinan. Nah, itu terkait dengan panas pelarutan. Nah, seperti itu. Mohon dicatat dengan baik ya dan dipelajari. Nah, sekarang kita bergerak ke review, terkait review yang materi-materi yang kemarin, apa saja secara global, nanti saudara juga harus pelajari lagi sebelum ujian. Ujiannya hari apa ya? Rabu minggu pertama kalau nggak salah Pak. Rabu minggu pertama, berarti sekitar 6 hari lagi, 6 hari ya? Oke. Iya Pak. Saya belum buatkan soal soalnya. Oke. Nah, kita ke review. Nah, kemarin itu mereview tujuannya di berbagai bab 9, 10, 11. Bab 10 itu kita sudah mempelajari terkait dengan mesin pendinginan. Nah, mesin pendinginan yang kita pelajari paling banyak adalah vapor compression atau kompresi uap. Nah, ketika kita membutuhkan ingin melepas panas, membuang panas ini pada suhu tinggi ini, kita buang. Nah, kita buangnya itu kita membutuhkan tenaga kerja di sini untuk memindahkan HC yang ada serapan panas dari cold reservoir menuju hot reservoir. Prosesnya itu membutuhkan kompresor.
karena kita harus merubah tekanan yang di sini untuk menjerapnya, terus dikembalikan lagi ke sini. Nah, ada dua jenis ketika kita menggunakan expander maupun throttle. Ketika ujian kemarin yang saya keluarkan yang menggunakan throttle, nah seperti itu. Kemarin kenapa tidak dikeluarkan soal yang expander? Soal yang expander akan panjang karena ada efektivitas dari kompresornya maupun expandernya akan diperhitungkan seperti itu. Nah, terkait dengan persamaan-persamaannya, yang berbeda adalah di kerja dan coefficient of perform. Kenapa H4 dan H2 tidak sama? Karena memang tidak isentropik, artinya tidak isentalpik. Nah, makanya dia tidak bisa disaling mengurangi atau nol. Tidak bisa. Sedangkan yang di sini itu bisa karena sama value-nya di titik sana dan titik sini. Nah, expander yang membedakan di sini paling pentingnya adiabatik reversible ketika dia lurus. Nanti kalau dia irreversible dia akan melengkung. Nah, itu artinya ada efisiensinya juga, expandernya berapa, kompresornya berapa. Nah, ini kalau saya buat soalnya bisa sulit, lebih baik menggunakan yang throttle seperti itu. Nah, kemarin sudah dibahas juga terkait pendinginan yang sudah saya jelaskan. Nah, ini terkait perbedaannya dengan vapor compression dan absorption. Nah, ini ada kombinasinya. Kita menggunakan absorber dan generator untuk penjerapan panasnya. Kalau kemarin yang menjadi diujikan atau alat-alat yang umum itu menggunakan vapor compression seperti itu. Nah, faktor efisiensinya sudah dibahas juga termasuk dengan fluida kerja yang digunakan seperti itu. Nah, kita bergerak kepada yang di sini TS diagram ketika pencairan. Nah, pencairannya menggunakan 3 teknik. Nah, penukaran panas dengan tekanan konstan, proses ekspansi di mana pekerjaannya work diperoleh menggunakan proses throttling. Nah, yang sudah dikenal ada 2 proses Linde dan Claude. Nah, kedua proses ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, yang kita akan bahas review sebentar di sini. Nah, dari 2 model ini jika dibandingkan, dari kompleksivitasnya itu ada menggunakan Claude ini lebih kompleks. Tetapi menggunakan proses Claude ini, kita dapat memperoleh kerja. Nah, ini adalah keuntungan yang kita dapat peroleh. Bagaimana dengan perhitungan matematisnya tentu lebih susah. Nah, saya tidak tahu ujian yang dikeluarkan Bu Natalia akan mengeluarkan proses Linde atau Claude. Yang jelas kedua soal ini probabilitas akan dikeluarkan jenisnya. Silakan saudara pelajari. Nah, ini ada air terkait enthalpy versus pressure dari udara. Masih kita harus tahu lagi ini adalah kurvanya. Kurva saturated liquid di sini, saturated vapor di sini. Apakah ini nanti soalnya bisa dikeluarkan untuk yang lain? Tentu saja bisa. Kalau saya mau mengeluarkan seperti itu. Silahkan dicek lagi, dipelajari. Nah, ini untuk metan. Untuk metan sama, ini saturated liquid, saturated vapor. Nah, di sini adalah cair jenuh semua. Nah, cairannya subcooled ada di dalam sini. Ini superheated vapornya ada di sini. Nanti saudara menggunakan cara yang sama untuk memperoleh value-value-nya. Ini entropinya. Kalau saudara dapat 0,5 berarti ada di sini. Nah, saudara otak-atik nanti saudara dapat suhunya berapa, suhu yang sesuai dan entalpi yang sesuai. Seperti itu. Nah, saudara harus tahu kalau ini menggunakan Fahrenheit dan di sini menggunakan suhu Kelvin. Nah, menggunakan suhu Kelvin. Grafiknya lebih susah dilihat, maka kemungkinan kalau saya yang mengeluarkan soal saya gunakan yang
ini yang yang BTU saja lebih mudah daripada yang SI. SI-nya nggak kelihatan grafiknya. Nah, bergerak kepada bab 10, yang paling penting itu kita harus memahami properti parsial. Properti parsial itu sangat penting, nanti dia aplikasinya berbagai macam. Nah, properti parsial itu dituliskan atau didefinisikan dalam M bar I atau komponen I, yang mana dapat dihitung melalui turunan parsial M dikali N terhadap NI atau mol I. Ini kan mol total. Nah, ini nanti konsep ini masih akan digunakan untuk ketika setelah UTS terkait kesetimbangan uap cair seperti itu. Kesetimbangan uap cair nanti yang ngajar saya selama 4 pertemuan, Bu Natalia 3 pertemuan tentang reaksi kimia, kesetimbangan reaksi kimia. Seperti itu. Nah, ini kita lihat properti larutannya, murni itu apa, MI, larutan yang sesungguhnya itu M, dituliskan parsialnya itu ditulis MI. Nah, contoh propertinya macam-macam, saudara dapat lihat di sini. VU, G, HS, A ini pun juga iya. Kalau saudara ada di situ, di sini ada properti yang lain. Penurunannya sama menggunakan konsep ini. Nah, sekarang saudara bergerak di bagaimana sih idenya bisa mengeluarkan persamaan tersebut. Nah, kemarin sudah dibahas pastinya terkait dengan perubahan volume ini dapat diukur. Nah, properti yang mana perubahan volume? Nah, ini karena ini. Nah, ini dapat diukur. Secara fisik dapat diukur dan ada praktikumnya. Oh ya, kemarin jadi praktikum offline atau tidak ya? Praktikum termonya ini ya Pak, atau Ya, termo ini. oh enggak Pak, langsung dikasih datanya gitu sama Bu Nat. Oh, oke. Saya kira kemarin jadi praktikum. Oke, seperti itu. Nah, dari sini saudara dapat menghitung nantinya perubahan. Karena ini nanti N kali V, nah ini adalah mana yang akan dioperasikan. Kalau dia di limit tertentu, nanti kan saudara limitkan persamaan-persamaan ini. Nanti saudara dapat value-nya. Nah, kita turunkan persamaannya. Nah, di limitnya, ketika di limit perubahan mol V dikali volume molar, nah terhadap W-nya, karena ini alkohol, ini J-nya, itu air, nanti dapat dihitung D-nya, turunannya. D apa per D apa. Maka yang ini dapat molarnya di sini. Nah, secara global itu ini. Secara global hubungan terhadap residual. Nah, di situ itu terhadap residual semuanya datanya. Nanti saudara menggunakan excess ini di bab 11. Yang di gas ini residual. Kalau dilihat sekilas semuanya itu sama. Maka karena penurunannya memang sama terhadap matematisnya. Asumsi yang digunakan juga sama. Hanya saja dibedakan residual dan ekses, ditujukan untuk fase yang berbeda. Nah, kita bergerak pada yang proses bab 11, proses pencampuran dan pelarutan. Nah, kemarin itu yang diuji adalah perubahan volume lagi ketika ada penambahan tekanan di sini untuk menahan prosesnya. Nah, ketika pembatas ini dilepaskan, ternyata akan terjadi perubahan volume, change value of mixing. Nah, di sini itu berakibat apa perubahan volumenya? Nah, secara matematis saudara dapat turunkan. Ya, nanti saudara juga dapat korelasi entalpi itu didefinisikan apa di sini.
Nah, ini adalah entalpi totalnya. Ini mewakili jumlah residual yang ada dalam sistemnya. Nah, ini analog dengan yang volume. Kalau dilihat, nah, terus ini adalah totalnya. Ini tadi tidak ada barnya, berarti larutannya yang dihitung. Di sini mewakili residualnya dan lain-lain. Nah, ini turunannya juga macam-macam ketika terjadi perubahan yang ini tadi, saudaranya nyampurkan etanol tadi, perubahan volume terhadap apa. Nah, ternyata tidak hanya volume yang berubah, ternyata entalpi eksesnya juga mengalami perubahan jika dilakukan pengamatan lebih. Nah, terhadap suhu tertentu diperoleh eksesnya macam-macam seperti itu. Apakah hanya terhadap etanol? Tentu tidak. Berbagai macam komponen juga dapat ditinjau. Baik itu entalpinya, entropi, atau Gibbs-nya. Seperti itu. Nah, di sini kita ditunjukkan pada mol, satuan mol terhadap XI. Nah, karena untuk TS itu satuannya berbeda, dia harus dikali T tertentu. Nah, dia dianggap T konstan pada spesies suhu 50 derajat. Berarti ini dikali delta S dikali 273 plus 50 derajat. Diperoleh nilai di sini. Nah, kalau saudara lihat, ada yang posisi delta H-nya bagus datanya, seperti kloroform ini. Kalau dan heptan ketika dicampur itu efeknya itu terkontrol, jadi kelihatan oh seperti itu. Kalau ditambahkan segini akan perubahan entalpi, entropi, dan Gibbs-nya seperti apa. Nah, kalau aseton dan metanol juga masih sama. Kenapa perubahannya tidak signifikan? Coba saudara lihat dari bangsanya. Kloroform itu nuansanya apa? Nonpolar, heptan nonpolar, akhirnya dia menghasilkan kondisi yang lebih bagus. Masih sama-sama bagus. Kepolarannya juga menentukan, BM-nya kalau bisa dilihat bisa jadi hampir mendekati sama. Makanya akan menghasilkan model-model yang mirip-mirip. Fenomenanya halus. Nah, ini juga aseton dan metanol. Aseton itu gugusnya dan metanol gugusnya itu mungkin masih bisa berinteraksi dengan bagus. Nah, akhirnya dia diperolehnya kondisinya smooth. Nah, aseton dan kloroform, meskipun dia bisa melarutkan aseton dan kloroform, kelarutannya tertentu. Nah, ini menghasilkan perubahan yang delta H minus. Nah, seperti itu. Oh, 14. Nah, ini untuk campuran yang lain dapat dilihat. Nah, yang terakhir ini pada air dan etanol, grafiknya sangat mengalami perubahannya itu delta H-nya kalau ditinjau itu sangat mepet. Nah, ini itu karena apa? Pada konsentrasi tertentu nanti itu ada kondisi asiotropik. Nah, ini juga dipengaruhi adanya delta H ini, delta H pencampuran. Seperti itu. Setelah UTS akan dibahas. Nah, kalau dihitung secara residual properties, dapat dihitung seperti ini untuk komponen biner. Nah, kemarin sudah ada contoh soalnya, bagaimana kalau dia di dalam ujian mungkin juga saya keluarkan seperti itu. Nah, diagram entalpi versus konsentrasi kemarin sudah dibahas terkait H2SO4 dan air seperti itu. Juga saya sudah menjelaskan bahwa suatu titik tertentu secara adiabatis dapat dihitung di sini suhunya berapa ketika ada pencampuran XI dan XI2. Nah, itu nanti dapat secara adiabatis berapa. Nanti saya buatkan soalnya ya. Kalau saya mengeluarkan yang soal bagian ini. Seperti itu. Nah, ini kenapa bisa demikian? Karena memang slope-nya sama, artinya dapat diambil titik-titiknya. Oke. Bagaimana dengan nilainya yang lain?
Nah, ini juga membahas tentang eksesnya lagi. Eksesnya pada H2SO4 perubahan konsentrasi ini tadi dicampur, ternyata menghasilkan nilai yang berbeda seperti itu. Kemarin juga sudah dibahas di pertemuan yang lalu terkait dengan entalpi versus fraksi massa H2SO4. Nah, datumnya ada di mana? Di sini saya sudah jelaskan. Datumnya H2O sama dengan 0, delta H-nya itu pada air 0 derajat. Nah, ini sesuai dengan steam tabel. Kalau H2SO4 ini 25 derajat, seperti itu. Nah, ini kemarin juga saya sudah bahas, delta H itu adalah nilai larutannya dikurangi ideal solutionnya. Nah, semakin dia dikurangi nilainya akan berada di pada kondisi tertentu, di sini akan sama dengan 0. Seperti itu. Nah, nilai delta H selalu bernilai negatif di setiap titik. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan untuk H2SO4. Maka terjadi eksotermik. Nah, bagaimana dengan metanol benzen? Nah, kondisinya terbalik. Mungkin saya akan coba cari contoh soalnya dan saya kirim besok. Oke. Panas pelarutan. Kemarin kan sudah dijelaskan panas. Ada yang namanya panas pembentukan, panas pembakaran, panas pelarutan, ada panas pencampuran. Nah, tadi sudah panas pencampuran. Nah, sekarang panas pelarutan. Nah, sejumlah N mol itu akan didapat dilarutkan ke dalam larutnya. Nah, fraksinya itu dapat dihitung melalui persamaan ini. Ketika kita menggunakan panas pelarutan didefinisikan sebagai delta H, ada barnya ini, nah itu sama dengan delta H per XI. Nah, XI itu apa? Nah, dihitung berdasarkan setiap mol yang dilarutkan per solut. Nah, di sini saya ingatkan lagi terkait LICL, kita nuliskan kalau solid murni itu tidak ada dalam kurung H2O. Yang ada dalam kurung H2O ini artinya dia dalam larutan. Seperti itu. Kalau dia titik, nah kalau titik di sini artinya dia kristalinnya mengandung air. Seperti ini. Nah, saudara nanti juga kemarin sudah mencoba, ada PR-nya juga sudah banyak terkait kurva ini, HCl gas dan LiCl solid yang dilarutkan dalam air, nilai delta H pelarutannya berapa, sudah dijelaskan kemarin di contoh soal. Nah, ini untuk NaOH, NaOH juga sama, pada masa tertentu diperoleh entalpi tertentu, datumnya harusnya sama, ketika sama dengan 0 airnya itu menghitungnya sama, tapi kurvanya ada di bawah sini. Tidak terlihat. Nah, ada saturated solution di sini, jenuh. Kita sudah mencoba membahasnya kemarin. Ini juga untuk edisi 6, kurvanya lebih susah dilihat. Kalau saya mengeluarkan soal ujian, kemungkinan akan pakai BTU sama fraksi masanya, seperti itu, karena grafiknya lebih mudah dilihat. Nah, untuk reviewnya sudah, saudara saya berikan kesempatan untuk bertanya. Tentang PR-PR-nya seperti apa kemarin, apakah bisa dikerjakan dengan baik? Saya belum ngecek lagi. Apakah sudah dikumpulkan? Bentar coba saya cek ya, apakah sudah ada yang mengumpulkan.
Oke, sudah ada 8 mahasiswa yang mengumpulkan tugasnya. Coba saya lihat sekilas yang sudah mengumpulkan. Oh, saudara, gambarnya di figurnya tidak digambarkan ya? Tolong ditambahkan ya, yang nilainya ngambil datanya dari figur itu untuk soal-soalnya, biar asisten juga koreksinya lebih mudah. Iya, data-data dari figur tolong digambarkan figurnya di sini, ditempelkan ya. Terkait tugas-tugas benar-benar tidak ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri loh nanti. Karena memang saya kemarin rencananya mau membahas soalnya Bu Natalia juga, tetapi karena belum ada respon pengiriman jawaban ya cuma soal saya yang saya bahas. Permisi Pak, izin bertanya, untuk memasukkan figurnya termasuk problem 11,345 itu juga ya Pak? Tolong di grafiknya itu digambarkan gitu, biar kelihatan. Asisten itu biar ngoreksinya, oh yang ini loh mahasiswa dapatnya nilainya segini. Soalnya di ujian yang kemarin, ada yang grafiknya itu tidak digambarkan, tiba-tiba nilainya itu jauh. Saya pun ketika ngoreksi kuis itu bingung, ini angka dari mana, kalau tidak angkanya terlalu jauh itu mahasiswanya ngeletakkan entropinya yang salah atau seperti apa ngambil datanya, saya kan tidak tahu. Ya saya anggap aja salah karena ya memang tidak, angkanya terlalu jauh. Kalau angkanya cuma beda 10 kilojoule gitu, oh mungkin melesetnya karena skalanya. Kalau ini bedanya lebih dari 30 itu berarti kan bukan kesalahan bacanya grafik. Jadi tidak ada pembenaran di situ. Makanya saya minta ditambahkan biar saya itu bisa ngoreksi grafiknya juga. Bagaimana nanti ketika ujian mau memfotokan seperti itu atau tidak? Ini kesepakatan loh. Nanti kalau memang tidak digambarkan dan salah, saya langsung anggap salah loh. Kalau tidak ada grafiknya, oh data ini diambil dari figur ini. Nah, itu kan saya sendiri tadi koreksi itu, ini dari mana mahasiswanya. Ngitungnya sudah benar, cuma yang sampai ada nilai entalpinya kok beda. Nah berarti ini ada salah ngambil data di grafiknya. Ya salahnya di mana saya kan tidak tahu. Ada yang lain? Usulan yang lain? Atau di soalnya nanti saya kasihkan gambarnya. Tapi ya sama aja. Harus difotokan kok dari sini pengerjaannya. Ujiannya tidak offline.
Mahasiswa yang lain ada pertanyaan atau tidak? Permisi Pak, saya mau bertanya tapi untuk yang pembahasan kuis yang nomor 1 boleh nggak Pak? Oh iya, boleh. Saya tanya itu kan soalnya kan dijelaskan bahwa itu mesin Carnot ya Pak. Iya, karena Bukannya harusnya pakai grafik yang bentuknya kotak itu ya? itu kan soalnya itu saya jelaskan di bagian atas. Kalau dia mesin Carnot, nilainya itu segini. Berapa kalau dia mesinnya itu kompresi uap. Nah, kan di sini ya saya jelaskan. Dalam proses penyimpanan suatu produk pangan diperlukan sebuah sistem pendinginan refrigeration di mana menggunakan fluida kerjanya HFC 134A. Ruangan pendingin dipertahankan suhu rendah dengan koefisien perform. Nah, di sini itu kalau dia pakai Carnot nilainya ini. Nah, kalau dia prosesnya pakai kompresi uap, nah itu berapa? Kan di soal nomor B itu saya tanyakan, hitunglah koefisien performa dari dan jumlah fluida kerja yang diperlukan jika proses menggunakan siklus kompresi uap. Seperti itu, Irvin. Oh baik Pak, kasih. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan di-on-kan kameranya, saya screenshot. Saya ambil ya. Tolong absen di sistem ya. Nanti saya isikan juga enggak apa-apa. Berarti ini 31 ya mahasiswa yang hadir. Oke. Terima kasih untuk pertemuannya. Saya sudah selesai membahas dan memberikan